Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adati wa ridha hatta naquma bil wajibati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bittaqullahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubatun wat-taibu minaz zambi kaman la zanba lahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Al Muhsinin Pejuang rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid, kalimat thayyibah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hanya dengan nikmat, rahmat, karunia, rizki yang Allah berikan kepada kita, hari ini kita masih diberi nyawa di kandung badan. Hari ini kita masih dapat menghirup udara segar. Hari ini kita masih diberi iman Islam, diberi nikmat sehat walafiat, diberi kesempatan berkumpul di rumahnya yang sama-sama kita cintai, Masjid Jami Al Muhsinin, untuk melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Semoga hadirnya kita di tempat yang mulia ini, dari rumah kita, dari tempat kerja kita, di tengah-tengah kesibukan aktivitas duniawi kita, dicatat oleh para malaikat dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus semoga hadirnya kita di rumah Allah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada pemimpin umat Nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, yang menyampaikan din, ajaran yang sempurna, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sampai hari akhir nanti. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat yang selalu istiqamah menghidupkan sunnah-sunnahnya adalah golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam mimbar Jumat yang singkat pertama, selaku khatib kami ingatkan diri sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya mengajak, mengimbau kepada seluruh kaum muslimin. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas, kuantitas iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersihkan hati kita, kita sucikan hati kita luruskan niat kita, dan marilah kita berlomba menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisinya dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya, menjalankan apa yang sudah diwajibkan Allah dan Rasulnya dengan sekuat tenaga kita, dengan harta benda kita, bahkan dengan jiwa dan raga kita. Sekaligus untuk membuktikan ketakwaan, iman, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan apa yang sudah diharamkan Allah dan Rasulnya. Jauhi apa yang sudah diharamkan Allah dan Rasulnya dengan sejauh-jauhnya.
Hanya dengan itulah kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudaraku yang berbahagia, setiap insan, setiap manusia, tentu siapapun dia, apapun profesinya, ingin mendapatkan kenyamanan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Bahkan tidak cukup sampai itu saja, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir doa kita. Kita kutip firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201, kita membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Bahkan kita juga minta kebahagiaan, kesenangan nanti di akhirat. Kita pun meminta waqina azabannar. Kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Lalu pertanyaannya adalah, kebahagiaan kita di dunia ini sebenarnya dimiliki oleh siapa saja? Dan bagaimana caranya kita untuk dapat berbahagia? Dan kapan kita dikatakan berbahagia? Jika kebahagiaan di akhirat nanti kita tidak dapat membayangkannya, karena surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah mala ainun ra'at, tidak pernah tampak, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at, belum pernah diceritakan, tidak pernah kita dengar bagaimana nikmatnya. Wala khatara fi qalbil bashar, bahkan hati kita pun tidak dapat mengetahui, tidak dapat membayangkan indahnya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti kita masih hidup di muka bumi ini, maka kesenangan, kebahagiaan dunia tentu kita harus tahu bagaimana kita mendapatkannya. Apakah kebahagiaan itu hanya milik orang kaya saja? Apakah kebahagiaan itu tidak dapat dimiliki oleh orang miskin? Apakah kebahagiaan hanya milik orang yang berpangkat, bertahta saja? Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi menyampaikan dalam perkataannya bahwa untuk melihat apakah seorang berbahagia atau untuk menjadi orang yang berbahagia, cukup 3 perkara yang dilihat. Yang pertama adalah iza u'tiya syakara. Orang yang berbahagia adalah orang yang ketika diberi sesuatu, mendapatkan sesuatu, ia berterima kasih, bersyukur atas pemberian tersebut. Bahkan ia tidak melihat besar kecilnya pemberian itu. Jika kita mendapatkan hadiah dari orang yang kita cintai, pasangan kita, sahabat kita, apapun yang ia berikan, kita merasa senang, kita ucapkan terima kasih. Tidak mungkin kita memaki, mencaci apapun yang diberikan. Lalu bagaimana saudaraku, seandainya kita mendapatkan hidup di muka bumi ini, kita diberikan nyawa di kandung badan, diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan panca indera, mata, telinga, diberikan tangan, tubuh yang sempurna, diberi akal pikiran untuk bekerja, diberi hati nurani untuk merasa. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Zat yang telah memberikan kita semua itu, bahkan seluruh fasilitas yang kita nikmati adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya ucapan kalimat tahmid, alhamdulillah, yang dapat kita ucapkan pertama kali untuk membuktikan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kebahagiaan tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir, non-muslim merasakan kebahagiaan karena kebahagiaan di hati. Maka siapapun dapat merasakan kebahagiaan itu. Yang pertama, tentu untuk membuktikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita melihat zat yang maha pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita. Kemudian selanjutnya, cara kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah memanfaatkan apa yang sudah diberikan Allah, apa yang sudah dititipkan Allah kepada kita, nikmatnya tersebut, pemberiannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah berikan tubuh,
Allah berikan nyawa kepada kita sebagaimana firman Allah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ada untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara kita yang paling banyak amal ibadahnya. Jika kita bersyukur saudara, tentu Allah akan tambahkan nikmatnya sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya akan aku tambah nikmat itu. Tetapi jika kalian kufur, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kalian tidak pandai bersyukur, tidak mau berterima kasih, maka tunggulah, sungguh azabku sangat pedih. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka kita manfaatkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tubuh yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat yang pertama dihisab nanti pada hari akhir. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa in salahat saluha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau benar salat kita dilaksanakan tepat pada waktunya, berjamaah bahkan di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita yang lainnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika rusak salat kita, tidak dikerjakan dengan sempurna, maka amal kita yang lainnya sebesar apapun itu masih akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita manfaatkan tubuh kita ini untuk melaksanakan ibadah salat. Tidak dapat berdiri, kita duduk, tidak dapat duduk berbaring. Berbaring tidak sanggup menggerakkan tangan dengan isyarat mata, bahkan mata tidak dapat berkedip, hati masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita disolatkan, salat diwajibkan kepada kita semua. Selanjutnya adalah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu kita laksanakan ibadah lainnya. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang tujuannya sedekah itu adalah membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan diri mereka. Karena sejatinya infak, sedekah, zakat yang kita keluarkan adalah kotoran yang kita buang dari harta kita, yang mana di dalamnya ada hak dari orang-orang yang berani meminta-minta dan orang yang tidak mau meminta-minta, atau orang yang malu untuk meminta. Kewajiban kita membayarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah sebelum datang maut di antara kita. Maka ketika kita dibangkitkan, kita akan meminta kepada Allah untuk dapat berinfak, bersedekah, untuk berbuat amal saleh, tetapi waktu sudah tidak dapat diulang lagi. Maka pergunakan hidup kita ini, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, untuk kita dapat berinfak dengan infak yang terbaik yang dapat kita berikan. Karena sesungguhnya infak, sedekah itulah yang menemani kita di alam kubur kita, menerangi kubur kita, melapangkan kubur kita, bahkan nanti di padang mahsyar setiap kita di bawah perlindungan infak sedekah kita sendiri. Likulli mri'in tahta zilli shadaqatihi. Nanti di padang mahsyar, di mana matahari seakan-akan ada satu jengkal saja, 1 mil di atas kepala kita, seakan-akan keringat sampai di leher kita, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya karena tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Maka sedekah menjadi penaung kita di padang mahsyar nanti, dan dapat mempermudah kita pada yaumul hisab untuk menyeberangi sirat, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lain yang dapat kita kerjakan untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah, adalah tentu dengan banyak membaca Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah, surat cintanya Allah, sebagai pedoman hidup kita. Karena Al-Quran diturunkan adalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali sebagai penawar, sebagai obat, warahmah, dan sebagai rahmat bagi pembacanya. Bahkan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca nanti pada hari akhir. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan pedoman dalam hidup ini. Itulah yang pertama, untuk melihat dan mengetahui apakah kita sudah berbahagia dalam hidup ini adalah jika kita mampu bersyukur, berterima kasih atas sedikit banyak pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita, karena Allah sudah mensinyalir bahwa wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ternyata saudaraku,
Allah sebutkan hanya sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang mampu bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau berterima kasih atas apa yang sudah aku titipkan kepada mereka. Yang kedua, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahwa tanda kebahagiaan seseorang adalah iza ubtuliya sabara. Siapapun dia, ketika mendapatkan cobaan, ujian dalam hidupnya, ia mampu bersabar atas ujian tersebut, maka ia adalah orang yang dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Bersabar dikala menerima cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang mana ketika mereka tertimpa musibah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi, mereka mengucapkan dari lisannya ucapan sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kami miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hanya kepadanya, hanya kepada Allah kami kembali. Apapun bencana yang menimpa kita, terutama saudara kita yang tentunya saat ini mungkin kita merasa bahwa mereka sedang mendapatkan cobaan yang begitu besar, ujian dengan bencana alam. Ada yang mengatakan gempa bumi, juga diiringi dengan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Korban jiwa lebih dari 300 orang, ratusan mengungsi, ribuan rumah rusak parah. Banyak bangunan-bangunan yang rusak, sarana ibadah, pesantren, sekolah dan sebagainya. Kita melihat mungkin Allah sedang murka, marah kepada mereka, tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Allah ingin membuktikan apakah kita sebagai muslim merasa bahwa mereka yang tertimpa musibah adalah saudara kita. Di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberi kenyamanan, rumah kita yang masih berdiri kokoh, tempat ibadah, sarana pendidikan semua masih bagus. Apakah kita peduli? Apakah kita sisihkan rezeki yang kita punya? Kita bantu mereka? Maka kita perlu bersabar dengan apa yang menimpa kita. Apapun itu keburukan yang kita rasakan, kebaikan yang kita terima, itu semua harus kita sikapi dengan sikap sabar. Sabar dalam kebaikan, sabar dalam kenikmatan, artinya kita berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan luar biasa perkara dalam hidup seorang mukmin, seorang yang beriman. Jika ia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah baik baginya. Dan juga seorang mukmin luar biasa menakjubkan ketika ia mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sabara. Wa in asabathu dharra sabar. Tertimpa musibah, tertimpa bencana, rumah rusak, harta hilang, binasa, kendaraan rusak, anak diambil Allah, maka ia bersabar. Fakana khairan lahu, karena ia yakin seorang mukmin meyakini bahwa apa yang ia terima tidak mungkin tidak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka ia bersabar atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia masih dapat merasakan kebahagiaan. Bagaimanapun kondisinya, seperti apapun yang ia rasakan, ia dapat bersabar dalam hidupnya. Ia tidak putus asa. Ia tidak depresi, tidak tertekan, tetapi ia bersabar atas keputusan tersebut. Maka ia adalah orang yang mampu masih merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang yang berbahagia adalah idza aznaba istaghfara. Ketika ia berbuat dosa, ketika ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ia beristighfar, segera memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah mencari surganya Allah Subhanahu wa taala yang bentangannya adalah bagaikan langit dan bumi dibentangkan. Yang diperuntukkan, dipersiapkan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang, cinta kepada hambanya ketika ia bermaksiat, ketika ia berdosa, melakukan kesalahan, kehilapan, ia bersegera membersihkan hatinya, mensucikan dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang, mencintai hambanya yang segera bertaubat, yang memohon ampun, yang mensucikan dirinya. Maka kita adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka Rasul mengatakan, an-nadam taubatun, penyesalan dari kesalahan yang kita lakukan itu adalah permohonan taubat kita. Wa taibu minaz zambi kaman la zanbalah. Dalam hadis Imam Tabrani, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memohon ampun kepadanya, adalah bagaikan orang yang tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Maka saudaraku berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hati kita ini mudah bersyukur atas apapun nikmat yang Allah berikan, sedikit banyaknya nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hati yang selalu bersabar, yang kuat ketika mendapatkan cobaan ujian dalam hidup ini. Karena kehidupan adalah cobaan. Dalam hidup ini kita harus kuat dalam menghadapi cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebenarnya sayang kepada kita. Di saat kita mendapatkan cobaan begitu besar, kita ingat bahwa kita masih punya Allah yang maha besar. Sebesar apapun cobaan kehidupan kita, tentu tidak melebihi batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah berikan cobaan yang melampaui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk mudah mengangkat tangan, untuk memohon ampun, bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha, sehingga kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, ingatlah bahwa kebahagiaan kita bukanlah hanya di dunia ini. Mungkin kita melihat orang yang tidak punya harta, orang yang susah hidupnya, kita merasa ia tidak berbahagia. Tetapi mungkin jauh lebih berbahagia orang yang tidak punya harta ketimbang orang yang kaya. Mungkin lebih berbahagia orang yang biasa saja hidupnya ketimbang orang yang punya pangkat, tahta, dan jabatan. Maka kebahagiaan tidak dapat kita ukur secara materi, kasta, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Karena setiap manusia diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia berhak untuk berbahagia kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Bahkan orang-orang kafir, komunis, Zionis, mereka semua pun di dunia ini dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni faminhum syaqiyyun wa sa'id. Bahwa akan datang nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, hari tidaklah siapapun dapat mampu berbicara. Tidak ada seorang manusia yang dapat berbicara kecuali atas izinnya. Mereka datang nanti, ada yang golongan datang dengan kesengsaraan. Ada kelompok hamba Allah manusia yang datang dengan kebahagiaan. Sedangkan orang yang datang dengan kesengsaraan, wa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa syahik, kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 105. Orang yang datang dengan kesengsaraan, mereka tempatnya ada neraka, di mana di sana mereka menghirup dan menghembuskan udara dengan merintih, dengan kesakitan. Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Sedangkan orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang mukmin datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kebahagiaan di akhirat nanti, mereka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita adalah penghuni surga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita rezeki yang luas dan halal agar kita dapat menafkahi diri kita, keluarga kita dengan rezeki yang halal dan thayyibah.
Mudah-mudahan dapat kita pergunakan juga rezeki tersebut untuk kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat, mengeluarkan infak dan sedekah sebagai teman kita nanti di alam kubur kita, melindungi kita di alam barzah nanti dan menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pun titipkan kepada kita putra-putri yang saleh dan soleha yang dapat mendoakan kita di alam kubur kita, yang dapat menarik tangan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan bangsa ini kesatuan, persatuan, kedamaian, kemakmuran, dijauhkan negeri ini dari berbagai macam bencana, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pemimpin yang saleh, siddiq, amanah, tabligh dan fatanah yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, yang dapat membimbing rakyatnya kepada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang datang dari atas langit menjadi berkah, menjadi rahmat. Apa yang keluar dari perut bumi bangsa ini menjadi rahmat bagi kita semua, sehingga bangsa ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.